Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Muhammad Durar An-Nasih MPD selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar PKN serta teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Wafal Hana selaku moderator sekaligus pemateri pertama, serta teman saya Rahmatika sebagai pemateri kedua, kemudian Ina Setiani sebagai pemateri ketiga. Pada hari ini kita membahas mengenai hak asasi manusia. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian hak asasi manusia atau HAM. Pengertian hak asasi manusia atau HAM menurut John Locke, hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Kemudian tercantum juga dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada pasal 27 ayat 1. Kemudian yang kedua ada pasal 28. Yang ketiga ada pasal 29 ayat 2. Kemudian yang keempat ada pasal 30 ayat 2 ayat 1, mohon maaf. Kemudian yang kelima ada pasal 31 ayat 1. Selanjutnya ada ruang lingkup hak asasi manusia. Yang pertama itu ada hak pribadi, kemudian yang kedua ada hak milik pribadi dan kelompok sesuai tempat seseorang berada. Yang ketiga ada kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan. Kemudian yang keempat, ada hak-hak yang berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial. Selanjutnya, hakikat hak asasi manusia sendiri itu merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Kemudian materi yang kedua yaitu mengenai sejarah dan perkembangan hak asasi manusia yang akan disampaikan oleh Mbak Rahmatika. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan hak asasi manusia. Istilah hak asasi manusia secara monumental lahir sejak keberhasilan revolusi Perancis di tahun 1789 dalam Declaration des droits de l'homme et du citoyen, artinya hak-hak asasi manusia dan warga negara Perancis. Sejarah perkembangan hak asasi manusia sebagai berikut. Ada di tahun 2500 sampai 1000 Masehi sebelum Masehi, ada di tahun 600 sebelum Masehi di Athena atau Yunani. Yang ketiga ada di tahun 527 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi, dan lain sebagainya yang bisa dibaca di makalah yang sudah tertera. Selanjutnya ada macam-macam bentuk HAM. Yang pertama ada hak asasi pribadi, di dalamnya ada hak mengeluarkan pendapat, hak menikah, hak untuk memeluk agama, hak untuk kebebasan bergerak. Yang kedua ada hak asasi politik, di dalamnya ada hak mendirikan, menjadi anggota dan simpatisan parpol, hak ikut pemilu dan kampanye dalam pemilu, hak ikut berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan umum. Selanjutnya yang ketiga ada hak asasi ekonomi. Di dalamnya ada hak mendirikan koperasi, hak menjual, membeli, dan menyimpan barang, hak mendirikan badan usaha swasta, hak mengadakan transaksi bisnis. Selanjutnya ada hak right of legal equality. Di dalamnya ada hak untuk menjadi pejabat, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum, hak perlindungan hukum. Yang kelima ada hak sosial budaya. Di dalamnya ada hak mendapatkan pendidikan, hak menikmati hasil kebudayaan, hak untuk mengembangkan kebudayaan, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Yang terakhir ada procedural rights.
Di dalamnya ada hak untuk mendapatkan prosedur hukum yang benar dalam penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan razia. Ada hak untuk mendapatkan prosedur yang benar dalam proses pengadilan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga, yaitu Mbak Ira Stiani. Disilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Rahma, yaitu tentang permasalahan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Program penegakan hukum dan hak asasi manusia meliputi tentang pemberantasan korupsi, anti terorisme, serta penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. Oleh sebab itu, penegakan hukum dan hak asasi manusia harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif dan konsisten. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan sedikit contoh kasus pelanggaran HAM. Di sini saya mencantumkan 2 kasus contoh pelanggaran hak asasi manusia, di mana contoh yang pertama adalah dosen yang malas masuk kelas atau malas memberikan penjelasan pada suatu mata kuliah kepada mahasiswa merupakan pelanggaran HAM yang ringan. Ya, dosen yang malas untuk memberikan penjelasan suatu materi kepada mahasiswa itu merupakan pelanggaran HAM yang ringan kepada setiap mahasiswa. Kemudian contoh yang kedua yaitu orang tua yang memaksakan kehendaknya agar anaknya masuk pada satu jurusan tertentu dalam kuliahnya, merupakan pelanggaran HAM terhadap anak, sehingga seorang anak tidak bisa meraih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Selanjutnya di sini ada tantangan dan hambatan dalam penegakan HAM. Di sini ada 4 tantangan dan hambatan dalam penegakan HAM. Yang pertama yaitu ada masalah ketertiban dan keamanan sosial. Kemudian yang kedua, rendahnya kesadaran hak asasi manusia yang dimiliki oleh orang lain. Yang ketiga ada terbatasnya perangkat hukum dan perundang-undangan yang ada. Kemudian yang keempat, adanya dikotomi antara individualisme atau kolektivisme. Ya, itulah tantangan dan hambatan dalam penegakan HAM. Selanjutnya saya akan membacakan simpulan dari presentasi kami hari ini, yaitu tentang HAM. HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar hak asasi manusianya terpenuhi. Tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa jangan pernah melanggar atau menindas suatu hak asasi manusia atau hak asasi manusia pada orang lain. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai anugerah dari Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu. Ya, sekiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya kita membuka sesi diskusi dan pertanyaan. Terima kasih.